Selamat malam pemirsa, saya Indra Maulana. Anda menyaksikan edisi perdana program Menuju ke 7. Program yang akan membahas jumlah permasalahan yang masih belum memuaskan lebih dari 240 juta penduduk Indonesia. Persoalan yang belum selesai di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan harus diselesaikan Presiden ke-7 Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala. Inilah pemirsa Menuju ke 7. Di edisi perdana kami angkat bidang penegakan hukum, bidang yang paling banyak diinginkan perubahannya oleh masyarakat. Mengingat prinsip hukum dalam negara demokrasi adalah hukum yang menjadi panglima. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menerangkan negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dan dalam hukum, setiap warga negara tanpa terkecuali berkedudukan sama di depan hukum atau equality before the law. Hukum harus dijunjung tinggi oleh siapapun, baik itu rakyat kecil maupun penguasa. Begitulah idealnya sebuah negara hukum. Kalau semua orang sama hak dan kedudukannya di mata hukum, maka untuk siapa hukum itu harus tajam dan adil. Publik kerap melihat kecepatan penegak hukum dalam kasus hukum yang melibatkan rakyat biasa, seperti dalam kasus Nenek Minah, 55 tahun, yang karena mencuri 3 buah kakao seharga Rp30.000, divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Sementara ketika kasus melibatkan orang berduit, berkuasa, penegak hukum seperti Loyo, bahkan sejumlah pejabat yang mencuri uang rakyat miliaran rupiah, hanya segelintir yang dihukum berat. Bahkan yang lebih ironis, mereka bisa mendapat perlakuan istimewa di penjara dengan remisi yang rutin diterima setiap hari raya. Tidak mengherankan, survei yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Lingkaran Survei Indonesia atau LSI di 33 provinsi terhadap penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan hasil 29,8% masyarakat puas. 56% tidak puas. Hal ini menunjukkan wibawa hukum di Indonesia berada di titik terendah. Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala pernah menjanjikan sejumlah perubahan yang akan dilakukan dalam bidang hukum. Ini masyarakat berkurang trustnya kepada institusi hukum. Karena itu institusi hukum harus kita perkuat dengan baik. KPK sebagai unsur yang kuat untuk menjaga negara dari korupsi harus diperkuat. Jangan penyidiknya hanya 60 dan sebagainya. Harus diperkuat stafnya, harus diperkuat disiplinnya, harus diperkuat anggarannya. Begitu juga unsur hukum yang penegak hukum yang lain, polisi, jaksa harus sinkron dengan semua itu. Tanpa polisi, jaksa yang kuat, tidak mungkin kita menetapkan kepastian hukum. Ya, namun apakah hal tersebut mudah untuk diwujudkan? Seperti apa terobosan yang bisa dilakukan untuk menjawab ketidakpuasan publik dalam bidang penegakan hukum tersebut? Untuk menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama saya perkenalkan Trimedia Panjaitan, politikus PDI Perjuangan. Selamat malam, malam. Pak Trimedia. Baik, dan kemudian ada Pak Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM. Pak Hamid, selamat malam. Malam. Ya, kemudian ada Gayus Lumbun, Hakim Agung. Selamat malam Pak Gayus. Kemudian ada Emerson Junto, peneliti dari ICW. Bang Emerson, selamat malam. Malam. Dan kemudian ada Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum. Selamat malam Pak Asep. Lalu yang terakhir adalah Haris Azhar, koordinator Kontras. Bang Haris, selamat malam. Malam. Baik, kita akan mulai pertanyaan pertama saya tentu saja. Dari setiap pemerintahan kita tahu ada sistem yang ideal, kita tahu ada aturan yang ideal, yang baik untuk diterapkan dalam bidang penegakan hukum. Tetapi yang muncul di pemerintahan lalu seringkali menjadi headline media massa dalam beberapa kasus misalnya adalah soal mafia hukum. Ini yang selalu kita hadapi bersama. Saya ingin memulai ini dari Pak Hamid Awaludin yang pernah berada di Kementerian Hukum dan HAM atau Departemen Hukum dan HAM. Ingin tahu jawaban Anda, pengalaman Anda melihat permasalahan soal mafia hukum ini, Pak Hamid. Kira-kira kenapa ada yang namanya mafia hukum ini? Kita petakan masalah dulu agar tahu solusinya. Ya, mafia hukum itu terjadi dan ada. Meskipun sosoknya susah kita tangkap, tapi kita tahu itu ada sebenarnya. Ya. Itu hampir di semua institusi penegakan hukum. Dalam level terendah, mafia hukum itu biasa kita sebut dengan maklar kasus, Markus. Itu level terendahnya sebenarnya ya. Sekarang banyak yang bergerak ini sektor pertambangan. Di situ dia muncul sekarang karena itu sektor yang paling paling gede. Ya. Jadi mekanismenya itu mainnya sekarang di level
kepala daerah memberi perizinan, Ya. kemudian ada lagi orang lain masuk dikasih lagi perizinan, sampai ada 17 sampai 24 Pak Hakim. Perizinan dikasih, dan semuanya itu dilakukan Ya. atau diperantarai oleh apa yang kita sebut dengan mafia hukum. Ya, itu. Oke. Jadi Kemudian, sebenarnya dari sisi penegak hukumnya kira-kira Pak, kenapa mereka kalau penegak bermunculan? hukumnya gampang sekali sebenarnya ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi JK bisa menyentuh sektor ini, dan kita harap cari semua bupati, wali kota atau mantan bupati ya yang mengeluarkan perizinan IUP lebih dari 2 kali. Itu pasti ada apa-apa. Ya. Kita mulai aja di situ. Ya, dan kita akan temukan kalau itu. Baik, Pak Gayus, kalau Anda sendiri melihat seperti apa, Pak? Beberapa waktu yang lalu juga kita dikejutkan, tidak dikejutkan sebenarnya, karena sudah kasus kesekian kalinya, hakim yang korup. Kemudian mungkin kita lihat, pernah juga lihat jaksa yang korup. Oknum polisi yang juga korup. Memeras misalnya, para tersangka kasus-kasus kecil tapi melakukan pemerasan. Kita tahu akhir-akhir ini juga disebut-sebut oknum polisi menjadi backing dalam kasus tertentu misalnya, Pak. Ya, saya harus menggunakan teori untuk bisa menjawab persoalan-persoalan apa yang dikemukakan oleh Pak Hamid Awaludin tadi. Di antaranya adalah apakah mafia pertambangan tadi dikemukakan, apakah pelanggaran HAM yang berat, apakah tipikor tidak mengkorupsi, itu merupakan gejala-gejala yang kita lihat dan merupakan hal terpisah. Saya pikir tidak ada gunanya KPK itu kerja keras, hampir demikian kerasnya berjuang untuk memberantas korupsi, dibantu ICW. Apakah bisa menyelesaikan persoalan hukum yang demikian banyak tadi? Bagi saya atau pandangan saya adalah kita mulai dari sistem hukum. Sistem hukum? Sistem hukum ini Seperti apa terdiri. misalnya, Pak? Nah, sistem hukum itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, substansi hukum. Yang kedua, aparat hukumnya. Atau orang menyebut sebagai struktur hukum. Dan ketiga, kultur hukum. Kultur? Ya, kultur. Maka 3 hal inilah sebenarnya secara serentak dilembagakan. Sehingga ini bisa menjadikan satu proses yang nantinya tidak akan kita perhatikan. Hari ini saya harus mengatakan Kementerian Hukum dan HAM itu sudah banyak buat pembangunan hukum. Banyak merancang bagian hukum ini bisa menjerat. Bagaimana iming-iming potongan remisi itu diberikan agar tidak ada kejahatan terulang. Tetapi yang kita saksikan tidak demikian seperti dipaparkan tadi. Artinya bagaimana dimulai dari substansi. Substansi bagaimana membuatnya. Saya melihat ini ada satu konsep yang perlu diperhatikan dari bagaimana DPR, tempat saya dulu berada sebagai legislator. Itu ada pragmatisme. Pragmatisme apa ini maksudnya? Dalam pembuatan hukum. Saya sudah tidak di sana, tapi bukan berarti saya karena sudah keluar. Kemudian saya dapat Trimedia ini. Dan di situ ada mafia nggak, Pak? Pembuatannya. Kalau diteliti. Jadi Syafli ini mafia ya? Iya, kalau diteliti ya tentunya apakah ada apa tidak itu faktanya yang nanti akan kita lihat. Nah, dari sisi substansi saja kita sudah meragukan apakah itu bisa digunakan dengan baik. Kemudian kita bicara struktur. Apakah struktur penegak hukum ini sudah baik seluruh dari hakim, jaksa, polisi, advokat kalau sekarang ada 4. Yang terakhir adalah kultur. Bagaimana membangun kultur untuk bisa mentaati hukum. Nah, ini ada ketiga tadi, elemen yang tidak mudah. Ini secara teori. Teori ini dibuat oleh Lauren Friedman. Ini apakah nanti bisa diimplementasikan? Karena kalau kita lihat Pak Asep sering kita undang ini ngobrol soal ketika mafia hukum, selalu kita undang di program-program Metro TV. Kita tanyakan, mumpung ini lagi di hulunya Pak, ketika pemerintahan baru akan berjalan, kita lagi di hulunya, kesempatan Anda untuk memberikan paparan apa yang harus dilakukan, terutama di bidang hukum ini. Ketika kita lihat evaluasi saat itu soal mafia hukum ini, ada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Perlukah memang sekarang kita juga membutuhkan lembaga yang seperti itu dengan nama lain atau dengan nama yang sama? Efektivitasnya ukurannya seperti apa? Ataukah cukup di Kementerian Hukum dan HAM? Kita akan break, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami menuju ke 7. Segera kembali saat lagi. Ya, sebenarnya apa saja visi misi seorang Joko Widodo dalam bidang penegakan hukum di pemerintahan ke depan? Kita akan lihat bersama-sama. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Joko Widodo saat ini menjadi presiden terpilih, memiliki tujuan dalam bidang penegakan hukum adalah pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya, lalu pemberantasan mafia peradilan,
sinergi di antara kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK, pemberantasan tindak perdagangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar. Ini kami rangkumkan dari beberapa kali perdebatan saat debat kandidat dan juga beberapa visi misi yang sudah pernah disampaikan di layar televisi. Tapi nanti kita akan ulas ini. Saya ingin tanya dulu ke Pak Asep begitu. Pak Asep, kalau kita kembali ke topik tadi tentang adanya lembaga tersendiri untuk memberantas mafia hukum seperti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Menurut Anda sejauh ini efektivitasnya seperti apa? Saya pikir nggak perlu pembentukan Satgas. Yang ada lembaga-lembaga yang katakan Prof. Gayus tadi tentang sistem budaya hukum itu diberdayakan. Karena kenyataan mafia-mafia sudah berkembang beranak pinak. Ya. Artinya apa? Ada dua hal yang berbeda. Ketika program Jokowi mengatakan pemberantasan korupsi, di lain pihak ada penegakan hukum. Penegakan hukum ini nggak bisa dicampuri. Artinya ada kewenangan pada polisi, ada jaksa, dan KPK. Nah, yang perlu dipahami oleh programnya Jokowi segera itu bagaimana mengendorse dan mengelaborasi kepentingan-kepentingan KPK yang menyangkut korupsi, misalnya kebutuhan KPK, perangkat lunak, perangkat keras, pengadaan penyidik, termasuk peraturan perundang-undangan yang membatasi kewenangan KPK, itu Jokowi harus membantu kepentingan KPK. Itu jelas, karena nggak bisa dicampuri. Jadi kepentingan KPK yang jelas harus jelas maju. Kedua, yang ada di wilayah kepentingan nanti kabinetnya Jokowi yang menyangkut Kapolrinya, menyangkut jaksanya, supaya mereka juga artinya apa? Jaksa polisi yang sehat, jaksa polisi yang pintar. Artinya kan apa? Karena ini mereka juga bagian dalam rangka pemberantasan korupsi. Jangan seolah KPK yang maju. Karena masalah yang kata Prof. Awaludin tadi dikatakan, sekarang mafia-mafia ini menyangkut aset negara. Tidak hanya di bidang tambang, tapi menyangkut aset-aset negara yang dimalingi oleh para mafia, tidak hanya mafia hukum, tapi mafia-mafia aset negara. Ya, ini seluruh mafia yang ada menjadi susah kemudian diberikan hukuman karena memang ada mafia hukumnya. Ya, ini yang lebih parah nih mafia hukumnya. Nah, bagaimana? Mafia hukumnya karena simbiosis mereka. Artinya gini, sekarang kan kita yang paling gampang contohnya. Ya, hakim jadi terdakwa. Terdakwa jadi hakim. Ini kan negara yang kacau di Indonesia kan. Kan lucu, itu fakta. Dan lebih fakta lagi. Segera bayangin, ada suami istri jadi terdakwa, adik kakak jadi suami istri, mantu mertua jadi terdakwa. Ini negara, ini kebutuhan harus segera di mana Jokowi tidak usah membentuk lembaga Satgas. Efektifkan lembaga yang ada di bawah Jokowi, yaitu kepolisian, kejaksaan, diberdayakan semaksimal mungkin, diajak, ayo kita untuk bangkit, untuk sehat dan pintar. Artinya dengan revolusi mental itu benerin mereka. Lihat percontohan KPK. Artinya apa? Ada punishment and reward. Kalau nanti yang di bawah Jokowi, kabinetnya misalkan Kapolrinya, jaksanya yang setingkat, dan Menteri HAM-nya. Artinya, sekarang Menteri HAM-nya kan coba apa yang terjadi? Dulu mungkin di luar tahanan koleksi istri. Sekarang koleksi remisi sama gerasi. Jangan sampai minta KPK, polisi, jaksa betul-betul menangani korupsi, tapi ujungnya setelah dihukum oleh barisannya Pak Gayus, dikasih remisi gerasi. Kita akan menuju ke sana. Saya tertarik sekali menuju ke sana. Tapi sebelumnya, kalau kembali ke lembaga-lembaga yang ada, Mas Eson, katakanlah memang itu lembaga negara yang ada. Ketika Satgas dianggap tidak perlu lagi dibentuk, sejauh apa kita sudah bisa percaya dengan lembaga-lembaga yang ada ini? Karena yang kita tahu juga, dari berbagai kasus yang pernah muncul juga, di antaranya adalah oknum-oknum. Kalau kita tidak mengatakan langsung lembaga, tapi oknum-oknum dari lembaga tersebut. Cukupkah ketika kemudian hanya diterapkan dengan metode revolusi mental itu dalam waktu dekat ini? 5 tahun ini bisa ada perubahan di bidang penegakan hukum? Ya, saya pikir bisa ya. Jadi ini salah satu pekerjaan rumah yang berat juga bagi Jokowi JK. Kita punya PR. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua, isu soal penegakan hukum. Mafia hukum itu membelenggu sebenarnya kerja-kerja pemerintah gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana negara ini keluar dari zona sebagai negara paling korup. Dan terakhir bicara soal sinergisitas antara penegak hukum, pemerintah dengan institusi lain seperti KPK gitu ya. Nah, bicara soal praktek mafia hukum ini merebak ke semua institusi, polisi, jaksa, bahkan KPK itu juga tidak steril juga dari steril dari praktek korupsi. Muncul AKP Suparman, ada beberapa kasus yang juga muncul. Nah, sebenarnya kata kunci begini, kita tidak perlu lagi namanya Satgas Anti Mafia Hukum kalau misalnya Jaksa Agung dan Kapolri kuat, punya sifat kepemimpinan yang kuat. Jadi dibebankan kepada kedua pemimpin ini, penegak hukum ini, Jaksa Agung dan Kapolri, menyelesaikan persoalan korupsi di internal penegak hukum. Karena agak sulit kita bicara soal penegakan hukum yang lebih optimal kalau institusinya juga terjangkit dalam praktek korupsi. Fenomena yang muncul juga sama seperti kasus pengadilan. 6 hakim pengadilan tipikor justru jadi terdakwa kasus korupsi, gitu ya. Ini satu persoalan serius gitu ya, bagaimana kita keluar dari zona negara paling korup. Oke, kalau seringkali dilihat juga yang tadi sempat dimunculkan di awal opening saya tadi atau pembukaan saya tadi di program ini adalah bagaimana penegak hukum itu begitu cepat menangani kasus-kasus rakyat kecil yang memang secara pengadilan mungkin harus dihukum memang. Tetapi begitu menyentuh orang-orang yang berkuasa, berduit seperti
agak lambat prosesnya sampai media harus menyoroti beberapa kali seperti itu gambarannya. Mas Bang Haris Azhar, bagaimana Anda melihat hal ini ketika pisau keadilan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Jadi ada 3, kalau di Kontras itu kami membagi 3 klaster. Ya. Ada masyarakat yang secara ekonomi dan secara pendidikan mereka inferior. Jadi secara ekonomi mereka bisa dibilang miskin, mereka tidak tahu di mana mencari informasi. Ada lagi masyarakat yang kedua, kelasnya lebih tinggi, yang kelas menengah. Ya. Mereka nggak punya relasi dengan kekuatan politik, tetapi mereka punya uang. Nah, mereka berani bayar kasusnya itu, suap, berani mereka itu. Yang ketiga itu biasanya orang-orang yang ada di kekuasaan atau orang-orang yang punya akses terhadap kekuatan politik, gitu. Punya uang atau tidak punya uang, tapi biasanya punya uang. Nah, makanya kita lihat banyak anak pejabat nabrak bebas, ya kan? Lanjut sekolah ke Inggris. Tapi kalau yang kelas ini mereka bisa lanjut kasusnya kalau nggak berani suap. Tapi kalau bisa suap, kasusnya bisa ditahan-tahan, dipeti es kan. Nah, yang terendah tadi kayak Mak Minah itu yang kita sebut dengan rekayasa kasus. Rekayasa kasus ya? Itu banyak kasus seperti itu, ya kan? Nah, itu biasanya secara pendidikan mereka rendah, tidak tahu cari informasi kemana, tidak tahu cari lawyer bagaimana. Banyak kasus, misalnya kasus TKI ya. Di Malaysia, teman-teman Kontras Aceh itu pernah dampingi beberapa orang yang terancam hukuman mati. Jadi begitu dicariin lawyer, dicariin pengacara, mereka terhindar gitu dari hukuman mati atau ancaman hukuman mati. Nah, jadi memang sebetulnya karena mereka nggak tahu cari lawyer di mana, cari informasi hukumnya gimana. Nah, itu gambaran kenapa banyak ketimpangan soal proses hukum. Kalau saya mau kasih tambahan soal mafia hukum, menurut saya begini, soal mafia hukum itu terjadi karena memang sistem dan aturan barangkali, tapi saya melihatnya pada sistem hari per hari, aturan main dalam soal sistem hukum itu memang tidak berjalan. Jadi dia kayak semacam lentur dan pasif. Nah, mafia ini hadir memberikan warna, memberikan sampai rumusan yang menang harus ini. Ini uang pelicinnya, ini kekuatan politiknya. Ya kan? Ini kalau misalnya dia yang menang, Indonesia ke depan akan seperti ini. Itu diketahui sendiri oleh Kontras ya, pola-pola seperti itu. Kita menemukan banyak pola seperti itu. Pemain tengah yang tidak berseragam. Pemain tengah yang tidak berseragam. Jadi pemain Densus 86 kira-kira ya. Jadi banyak pemain tengah seperti ini yang dia mengisi kepasifan itu bisa dalam saya bilang sebagai ketidaktahuan aturan hukum. Ada polisi yang nggak tahu pasal pemidanaan pada delik-delik khusus misalnya. Jadi begitu kita bawa kasusnya, terus dia bilang, wah ini saya mesti diskusikan dulu sama pembuat undang-undangnya. Pembuat undang-undangnya DPR tahun 2000 berapa tuh Bang? Nah itu jadi, ada masalah seperti itu. Ada lagi yang masalahnya memang masalah ekonomi. Ada lagi masalahnya kalau dalam hak asasi manusia takut. Gitu. Bagaimana mungkin kita meminta kepada aparat hukum yang di tugas hariannya pangkatnya tidak terlalu tinggi, kita laporkan untuk institusi lain bahwa kasus yang dilakukan oleh tentara ke kantor polisi. Polisi bilang, wah itu punya tetangga, saya nggak berani. Ada kapling-kapling seperti itu ya? Ada kapling-kapling seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Trimedia. Anda pernah menjadi atau masih ya pimpinan Komisi 3 DPR, tentu saja. Anggota sekarang anggota. Pernah menjadi pimpinan, jadi ketua kan? Tentu Anda memahami betul persoalan hukum, penegakan hukum di Indonesia, di mana letak yang harus diperbaiki, dan ini sangat kompleks ya, Pak Trimet ya? Iya betul. Mulai dari mana sebaiknya Pak Trimet? Dan saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Gayus dan Pak Asep tadi soal mafia hukum itu. Saya kira harus kita mulai dari rekrutmen mereka juga. Sekarang kan kalau orang mau masuk polisi, mau masuk jaksa, mau jadi hakim kan harus menyiapkan uang. Saya kira pasarannya sudah ratusan juta. Bahkan saya dengar terakhir kalau mau masuk kepolisian itu udah bayar miliar juga ada yang berani masuk Akpol. Walaupun belakangan proses rekrutmen ini sudah mulai diperbaiki. Ada KPK yang terlibat dalam proses rekrutmen itu. Itu yang pertama yang harus dimulai. Kalau seandainya seseorang itu dia jadi anggota polisi tidak nyogok, pastilah dia tidak berpikir saya harus kembalikan itu. Yang kedua soal proses mutasi dan promosi serta demosi aparat penegak hukum ini. Dan itu seringkali misalnya ya saya kira Pak Gayus yang misalnya harus mengawasi di
institusi peradilan. Apakah seorang misalnya mau jadi ketua pengadilan di Jakarta ini tidak gampang? Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya, apakah harus nyogok. Pak Asep juga mantan hakim mungkin tahu. Seorang menjadi Kapolres di lingkungan Jakarta ini tidak gampang. Nah, itu harus jelas reward and punishment-nya. Kalau dia berprestasi, dia bisa menempatin pos-pos yang baik. Kalau tidak, harus diajar. Kemudian juga yang ketiga, aparat penegak hukum yang lain juga misalnya advokat. Sekarang memang kami kelihatannya tidak bisa selesai membahas soal RUU advokat karena DPR ini akan berakhir tanggal 30 September ini selesai masa jabatan kami. Sehingga itu tugas dari DPR yang akan datang itu kemungkinan paling besarnya. Nah, itu yang paling pertama yang harus dibenahi. Saya kira dari 42 program penegakan hukum yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak JK dalam visi misi mereka itu semuanya sudah termaktub di situ. Kalau itu bisa kita lakukan, kita tinggal apa yang disampaikan tadi, pemain tengah ini yang coba menjadi Markus dan lain segala macam, itu yang tinggal kita bentengin. Kalau itu bisa selesai, Kapolri yang baik, Jaksa Agung yang baik, kemudian Ketua Mahkamah Agung yang baik, saya kira kita lebih optimis ke depannya. Dan dalam posisi itulah Pak Jokowi nanti harus tepat memilih orang-orang yang akan duduk di sana. Dan misalnya Kapolri itu ditargetkan, kalau ada target Jaksa Agung. Targetnya target kasus atau target apa nih? Tidak, kinerja dong. Oh, kinerja. Karena kalau kasus bisa dicari-cari nanti kasus. Kinerja dong. Jangan sampai misalnya ya, seringkali yang kami lihat di Komisi 3, seorang Jaksa Agung, seorang Kapolri, dia tidak kunjungin 33 provinsi ini. Seharusnya seorang Jaksa Agung dia misalnya datang ke Sumatera Utara, dia panggil semua Kajari, apa problem di sana. Kemudian begitu juga Kapolri dia panggil, mana polisi yang nakal, mana polisi jaksa-jaksa yang nakal, itu langsung diberikan punishment saja. Kalau itu dilakukan, saya pikir setengah dari tugas kita sehingga Pak Emerson ini tidak bolak-balik lagi teriak-teriak mafia-mafia hukum terjadi di Republik ini. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Selama beberapa waktu yang lalu atau pemerintahan sebelumnya atau pemerintahan yang saat ini masih berlangsung, seringkali kita disuguhi di berbagai media tentang sejumlah kasus korupsi mulai penangkapan hingga persidangan yang kental aromanya dengan aroma politik. Apakah itu terkait dengan partai politik atau petinggi-petinggi partai politik? Apa kendala? Apa yang harus bisa atau yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintahan kedepannya, oleh pemerintahan Jokowi JK, sehingga pemerintahan ini atau partai-partai politik yang berada di belakangnya tidak menyandra pemerintahan tersebut dalam kasus korupsi. Kita akan kembali membahasnya nanti. Tetaplah bersama kami di Menuju ke 7. Ya, kita lanjutkan Menuju ke 7. Sebelum saya akan bertanya tentang korupsi yang kental dengan aroma politik, saya ingin tunjukkan kepada Anda pemirsa grafik yang kami kumpulkan dari berbagai sumber tentang korupsi atau indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2010, seperti Anda saksikan di layar televisi. Pada tahun 2010 korupsi persepsi indeks kita adalah 2,8, yang artinya adalah 110 dari 178 negara. Kemudian pada tahun 2011 3,0, 100 dari 183 negara. Pada tahun 2012 3,2, 118 dari 182 negara, dan 2013 3,2, yakni 144 dari 177 negara. Bang Emerson, kalau bisa Anda nilai indeks persepsi korupsi kita seperti apa, saya ingin mengaitkannya begini. Seringkali kasus korupsi yang muncul di media ataupun yang kita banyak saksikan akhir-akhir ini, dan mungkin sekarang masih berjalan ya, di antaranya beberapa kasus itu kental dengan aroma politik. Nah, ini bisa menimpa siapa saja, pemerintahan siapa saja. Letak atau kunci yang bisa dipegang oleh pemerintah ke depannya agar tidak tersandra dengan kasus-kasus korupsi yang beraroma politik seperti ini, harus seperti apa kira-kira dari kajian Anda? Ya, kalau kita lihat soal indeks persepsi korupsi, di peta dunia itu kita masuk kelompok merah gitu ya. Artinya dari skor 0 sampai 10, kita poinnya 3. Artinya merah, zona merah, negara paling korup. Nah, salah satu problem adalah soal korupsi politik, betul. Jadi kita lihat fenomenanya, misalnya sederhananya begini. KPK sendiri sudah menangani hampir 60 politisi DPR. Puluhan kepala daerah yang punya afiliasi politik. Nah, kita melihat memang ada kecenderungan bahwa pemerintah, semua sisi
itu digunakan untuk proses pencarian dana politik. Makanya kita mengingatkan pencarian dana politik ya. Betul. Makanya kita mengingatkan Pak Jokowi JK sesuai janji dia bahwa proses pembentukan kabinet itu bukan bagi-bagi kursi, bukan bagi-bagi kepentingan politik gitu ya. Nah, karena ketika proses itu masuk soal bagi-bagi politik, kursi buat politik, partai politik pendukung, jatah, pada akhirnya nanti akan muncul tuh fenomena yang kita ingat, kasus Hambalang, kemudian kasus dana haji dan sebagainya. Yang kecenderungan yang muncul adalah bahwa semua korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang punya latar belakang politik itu adalah untuk pendanaan partai politik, dan ini trennya akan menaik menjelang proses pilkada dan menjelang pilpres atau pileg. Nah, ini yang saya pikir harus dicermati betul oleh pemerintahan Jokowi JK ke depan. Baik, Pak Hamid, kalau kalau ini mungkin saya dulu nih, korupsi politik ya. Saya kira ini memang problem yang tidak gampang kita selesaikan. Kenapa? Karena memang, karena itulah sampai sekarang saya tidak pernah terlintas pun mau jadi bupati, apalagi gubernur. Karena ongkosnya mahal sekali. Jadi bukan untuk kepentingan partai politik, Pak Marcel. Juga, ya. Seorang bupati, misalnya di Sumatera Utara sajalah saya ambil kampung saya di Toba Samosir, itu bisa 30 miliar. Dengan posisi 120.000. Kos politik yang begitu tinggi maksudnya. Ya, bagaimana dia dengan gajinya yang hanya 8 juta mungkin, dia bisa tutup itu. Ujungnya apa? Dia bermain 4 hal paling tidak. Pertama, main APBD, proyek. Misalnya di satu provinsi ada 800 miliar, APBD-nya berapa belanja modalnya? Solusinya apa kira-kira, Pak? Nah, karena kos politik untuk itu yang memang penegak hukum dan pimpinan partai harus duduk sama-sama. Ke depan bahkan dengan presiden dan wakil presiden. Bagaimana mengatasi problem ini? Pilihannya apakah kita tidak dilakukan pemilihan secara langsung kepala daerah? Apakah itu kajian selanjutnya, Pak ya? Apakah itu mengatasi masalah? Atau kita misalnya menyepakati bahwa inilah transisi demokrasi, kosnya mahal sekali. Saya aja merasakan caleg inilah caleg yang paling sulit. Untung saja saya masih jadi lagi. Baik. Nanti saya jelaskan. Jadi kan tidak bisa dipisahkan ini soal proses gini ya, politik Mas, seperti ini. Kalau Anda petakan praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara sekarang itu sudah mulai ada lagi metode baru sekarang. Kalau dulu korupsi itu lewat APBD, APBN, kemudian mengambil. Sekarang ada lagi peta baru. Korupsi itu di sektor perizinan, Pak, sekarang. Jadi kewenangan pejabat dalam hal memberi perizinan itu yang diperjualbelikan kepada pemohon sebagai barang komoditi. Itulah yang Anda saksikan Bupati A, Bupati B. Pak Hamid itu yang punya sumber daya alam. Tapi yang tidak punya sumber daya alam dilakukan main APBN. Yang paling terakhir, paling ngeri saya melihat kepala-kepala daerah ini memindahkan guru itu juga dimintain pungutan. Tapi 5 juta, 10 juta memindahkan guru. Persis. Itu yang paling mengerikan. Ya, saya katakan ini format sekarang penyalahgunaan kewenangan itu adanya di perizinan. Bukan hanya di daerah-daerah yang punya tambang atau perkebunan, katakanlah di kabupaten yang minus itu, tapi izin membuat ruko misalnya. Ya kan? Jelas-jelas kawasan itu bukan peruntukannya untuk perdagangan, tapi pemukiman. Tapi karena ada pemohon, maka perizinan pun untuk ruko dikeluarkan. Nah, sektor ini yang paling menonjol sekarang, baik dari daerah, kabupaten, kota, sampai ke provinsi. Baik, saya ke Pak Gayus sekarang. Pak Gayus, saya ingin tambahkan pertanyaan sebelum Anda nanti menambahkan juga. Kalau kita lihat sebenarnya kasus korupsi didominasi KPK. Kita tahu memang ada peraturan seperti itu, undang-undang yang lex spesialis begitu bagi KPK. Tapi kita kan punya 3 lembaga, Pak, sebenarnya yang bisa juga seharusnya menangani kasus korupsi. Kita ingat sifat ad hoc dari KPK ketika korupsi berhasil ditangani oleh 3 lembaga ini sebenarnya juga KPK tidak akan ada di situ. Nah, sejauh ini bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan agar kita bisa menuju ke sana? Bahwa negara kita memang negara yang kemudian sehat berdasarkan hukum, penegak hukumnya juga bisa dipercaya, tidak lagi betul lembaga ad hoc seperti itu. Sebenarnya apa yang kita saksikan hari ini, carut marut, kemudian beranak pinaknya pelanggaran hukum, yang saya lihat kalau kita bicara KPK dari 2003 sampai sekarang 11 tahun. Apa yang terjadi, saya mengatakan itu belum penegakan hukum. Kalau kita memahami secara betul apa arti dari law enforcement. Yang dilakukan itu adalah tindakan hukum.
artinya legal action saja yang 13 tahun ini. Orang ditangkap, dipenjarakan. Orang ditangkap, hanya itu. Berkutat di sana. Seharusnya ada law enforcement yang lebih tinggi dari legal action. Di sana akan saya mencoba menganalisis ke depan ini. Jadi mungkin 13 tahun cukup lama itu. Tapi nggak ada perubahan, bahkan beranak pinak. Saya katakan tadi. Tersangka dari semua kalangan ada. Oleh karena itu kalau kita bicara law enforcement secara teoritik, maka saya mengatakan harus ada satu bentuk negara hukum yang mensupremkan hukum. Supremasi hukum. Jadi hukum berdaulat. Di samping itu, kita harus ingat bahwa ada rakyat yang punya demokrasi, kedaulatan rakyat. Ini dua mata uang yang berbeda, tapi harus kita satukan. Yang ini belum dilakukan. Artinya kita belum melihat bahwa bagaimana tindakan pemerintah oleh negara untuk penegakan hukum yang komplit. Yang ada baru tindakan-tindakan saja. Ini pendapat saya, sehingga kita kalau biarkan terus yang terjadi akan begini, bahkan makin buruk. Baik, kalau kita lihat semakin banyak penangkapan, semakin banyak kasus korupsi kemudian ditangkap, kemudian dieksplor di persidangan. Kita lihat seperti itu, seperti di awal-awal terlihat gegap gempita, tetapi kita tidak tahu ujung kasusnya akan seperti Karena itu hanya tindakan hukum. Itu belum penegakan hukum menurut tindakan hukum saja. Itu baru tindakan saja. Belum mencapai kepada tujuan negara untuk menjadi hukum yang supreme. Yang ingin saya tanyakan soal pengetatan remisi, kembali ke tadi. Sebenarnya ini aturannya ini mengikat sangat kuat tidak sih sebenarnya? Ketika kok ada seperti Syafel Korbi yang ternyata juga masih mendapat remisi dengan berbagai alasan. Kita sering bahas juga di berbagai forum dialog begitu. Tetapi seolah jawabannya adalah ada kesan ini ada kaitannya dengan politik internasional dengan negara terkait Syafel Korbi. Kita nanti juga akan mengulas ternyata penegakan hukum ini harus juga menyentuh soal kasus-kasus HAM. Apakah ini hanya akan menjadi jargon saat kampanye, ataukah nanti kita akan mempunyai pengadilan HAM ad hoc? Itulah salah satu yang menjadi PR saat ini. Kita akan kembali mengulasnya dalam Menuju ke 7. Ya, disebutkan ada 3 kejahatan yang dinilai luar biasa atau extraordinary crime yang seharusnya tidak mendapatkan kebijakan-kebijakan khusus seperti remisi ataupun grasi. Pengetatan remisi sempat diberlakukan, tapi kita lihat beberapa contoh kasus seperti ketika Syafel Korbi, terpidana kasus narkoba asal Australia, sekarang pun akhirnya mendapat fasilitas khusus seperti itu, keringan-keringan baik berupa remisi maupun grasi. Saya akan lihatkan kepada Anda, para narasumber. Mungkin di layar monitor Anda di situ bisa ditunjukkan beberapa koruptor yang pesta remisi. Beberapa nama di situ ada Gayus Tambunan, Urip Trigunawan, D.L. Sitorus, Agus Rina Jamudin, Haposan Huta Galung, kemudian Bahasim Asyafi, Anggodo Wijoyo, Mokhtar Muhammad Susno Duaji. Ini beberapa contoh saja yang kami tampilkan di sini. Saya ingin pendapat dari Pak Asep. Pak Asep, Anda melihat sebenarnya ini bisa diterapkan dengan benar tidak sih sebenarnya? Saya kira inilah kesalahan dari kabinet kan. Ini pembelajaran untuk Jokowi, tataran implementasi. Artinya nanti ketika Jokowi mengangkat Menteri Hukum dan HAM, mereka yang ngerti lapas. Jangan sampai ngobrol remisi, saya katakan. Karena masalah ini kan korupsi dengan coba 6 bulan, 5 bulan, tersakiti kan. Sementara Nenek Minah hukumannya di atas itu, yang banyak kayak begitu. Tapi yang penting ketika Prof. Gayus mengatakan penegakan hukum itu ada politik hukum dan kesadaran hukum. Nah, ketika politik hukum jangan bermain di wilayah DPR jual pasal berapa, pasalnya berapa itu kan. Kedua, ketika kesadaran hukum termasuk masyarakat, jangan menjual dalam arti aset negara, perizinan, termasuk menjual nih remisi, grasi yang memang entah itu barter, entah itu ada permainan di dalam. Artinya apa? Ketika Jokowi nanti memimpin pemerintahan, tolong Menteri Hukum dan HAM-nya jangan obral remisi dan jangan obral grasi masukan kepada Presiden. Walaupun remisi hak setiap narapidana, tapi kapan remisi diberikan walaupun itu hak. Nah sekarang kalau setiap koruptor dengan 5 bulan, 6 bulan, kalau setahun 2 kali, ujungnya hukuman 2 tahun habis dong. Nah itu juga pembelajaran telah Jokowi dari tataran implementasi. Tolong angkat hak Menteri Hukum dan HAM, jangan bekas advokat yang suka membela koruptor. Apalagi yang pernah bela koruptor pas kakap. Dan itu juga buron. Tapi yang lebih penting lagi, korupsi-korupsi di wilayah legislatif itu yang bermain pasal yang akan mengurangi kewenangan penyidik, kewenangan ke para penuntut umum. Itu perlu diperhatikan. Ada permainan-permainan pasal di mana pengurangan kompetensi kewenangan penyidik jangan sampai berhasil. Karena itu saya pikir Jokowi beban. Ada banyak figur yang seperti Anda sebutkan tadi. Oh banyak figur. Jangan-jangan karena memang sedikit stoknya, mau tidak mau ya paling tidak ini
lumayan lah. Justru kebetulan, kalau Jokowi kan tanpa beban. Partainya kan bukan tidak, kalau yang di pengusung tempat lain kan ada kasus sapi, kasus haji, telekomunikasi, Wisma Atlet, itu kan banyak. Di Jokowi saya pikir tidak relatif aman mengangkat orang-orang yang tidak terlibat itu. Karena itu saya pikir nanti Menteri Hukum HAM, Jaksa Agung, polisi bagaimana sinergi sejalan dengan proses KPK. Tapi yang penting di ujungnya ada proses pembelajaran kepada mereka tuh efek jerak, efek tobat. Jangan sampai nanti sudah keluar mereka bikin arisan para koruptor ini kan. Arisan untuk melakukan sendiri, entah anaknya, entah istrinya, entah menantunya. Bahkan jadi anggota DPR lagi kan, anggota DPRD. Itu yang berbahaya gitu. Karena saya pikir nanti Jokowi tanpa beban ketika mengangkat menteri kabinetnya untuk membantu proses penegakan hukum. Artinya apa? Politik hukumnya jelas, masyarakat juga kesadaran hukumnya jelas. Itu akan tercipta masyarakat negara hukum yang jelas. Bang Haris, salah satu alasan ketika pemerintah akhirnya memberikan remisi terhadap terpidana kasus kejahatannya extraordinary tadi sebenarnya adalah ini kan sebenarnya juga untuk menghormati hak asasi mereka. Ini masuk tidak sebenarnya argumentasi seperti ini? Dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia, pemberian hak asasi manusia itu tidak boleh merugikan hak asasi yang lain. Gitu. Kasus Munir misalnya, pelakunya itu dapat remisi terus. Dapat remisi terus ya? 17-an sama kalau Natalan. Tiap tahun dapat dia. Jadi dalam waktu dekat. Berarti nggak berjalan dong sebenarnya remisi. Jadi kerja kerasnya para penegak hukum di Mahkamah Agung misalnya itu dihancurkan oleh misalnya tugas kepramukaan, bikin empang, jadi aktivis gereja di dalam LP atau memberdayakan diri di dalam aktivitas sosial di dalam LP. Nah, saya mau kasih matematika hukum. Kenapa koruptor dibikin daftar seperti ini, dapat remisi banyak? Karena di dalam LP, nggak semua LP ya, dan nggak semua kepala LP buruk. Ada juga yang bagus Pak ya. Tetapi di dalam LP kita pernah coba cari tahu, karena ada harganya. Harganya? Ada harganya. Wah, yang punya uang bisa bikin empang, memberdayakan napi di dalam. Yang punya uang bisa jadi aktivis sosial apa. Ya, tapi itu kan bukan apa namanya, bukan rahasia lagi, itu cerita yang umum terdengar di luar umum, gitu. Tetapi itu nggak jadi pembelajaran. Nah, itu diakui. Jadi status terakhirnya yang diambil, dia melakukan kerja-kerja sosial di dalam sana, lalu mengajukan pas 17-an atau hari raya agamanya, mereka dapat keringanan sampai 7 bulan maksimal. Nah, jadi itu semua menurut saya kecurangan, kalau bahasanya orang Jakarta culas. Jadi matematikanya. Baik, nah, ini kita hentikan yang sampai di situ karena kita masih harus tinggal sedikit lagi, kita akan masuk ke soal bagaimana soal penegakan hukum di bidang HAM. Saya ingin evaluasi Anda sedikit, lalu saya mintakan dikomentari oleh Pak Gayus dan juga Pak Hamid. Soal hak asasi manusia, saya pikir juga dalam isu yang lain, sebetulnya dalam soal hukum Indonesia lumayan maju. Jadi kalau kemarin kita baru rilis satu laporan evaluasi 10 tahun pemerintahan SBY. Kenapa kasus-kasus HAM banyak masih belum selesai ini, kira-kira apa Mas? Karena aturan-aturannya saja yang ada tetapi tidak dipahami dan tidak dilaksanakan. Kasus pelanggaran HAM yang berat, kita punya Undang-Undang 26 yang merekomendasikan harus dibawa ke pengadilan. Sudah dilakukan penyelidikan itu mencari fakta, ditemukan faktanya. Tapi tidak diteruskan oleh Kejaksaan Agung, lalu ada bolak-balik berkas antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Presiden sebagai pimpinan dari dua lembaga ini merasa selalu mengatakan tidak mau intervensi hukum. Ini bukan intervensi, tapi menjembatani. Ya. Itu tidak dilakukan. Baik, itu PR-nya ya. Itu PR-nya. Sebelum aja, catatan untuk Pak Gayus dan Ketua Presiden nanti. Pengadilan HAM ada, tapi hakim HAM-nya nggak ada. Padahal di Gajah Mada, itu jalan Gajah Mada. Hakim HAM-nya nggak ada, juga perkara HAM diajukan, hakim HAM-nya udah nggak ada. Catatan Pak Gayus. Jadi begini, kita bicara HAM ini sebenarnya satu kesatuan dengan demokrasi. Itu satu kesatuan, ini diatur juga di pasal yang sama, di 28 dari A sampai J. Jelas itu. Tetapi persoalannya adalah, sudahkah supremasi hukum yang merupakan kedaulatan hukum bagi negara, dimiliki oleh negara, seimbang dengan demokrasi dan HAM yang perlu ditegakkan. Ini persoalannya. Jadi kalau kita bicara itu, maka ya kita bicara hal yang faktual. Tidak pernah ada penegakan itu. Jadi kerja keras ke depan memang perlu konsep. Konsep bagaimana menyatukan antara demokratos dengan monokrasi. Baik, saya ingin ke Pak Hamid sebagai penutup terakhir Pak, kira-kira apakah memang kita membutuhkan pengadilan HAM ad hoc itu?
Ya sederhana sebenarnya. Semua ini tergantung kepada pimpinan tertinggi negara. Apakah ingin melaksanakan cukup perintah kepada aparat, polisi, jaksa, dan seterusnya. Ini tergantung kebijakan dari pimpinan negara ke depan. Baik, terima kasih saya ucapkan semuanya. Memang waktu kita tidak panjang, kita hanya berusaha memetakan sejumlah masalah yang memang harus dikerjakan oleh pemerintahan ke depan, dan kali ini adalah bidang hukum. Sampai jumpa minggu depan. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Maulana undur diri. Selamat malam dan